Kerajaan Bali adalah salah satu bagian dari sejarah kehidupan pada masyarakat Bali secara menyeluruh. Pemerintahan kerajaan ini juga kerap berganti beberapa kali, mengingat pada masa itu banyak terjadi pertikaian antar kerajaan yang merebutkan daerah kekuasaan. Kemungkinan, pada awalnya kerajaan Bali bernama Kerajaan Bedahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit. Namun setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Kerajaan Gelgel mengambil alih kerajaan dan dilanjutkan dengan Kerajaan Klungkung. Namun sayang, saat masa pemerintahan Kerajaan Klungkung banyak terjadi perpecahan yang mengakibatkan terpecahnya Kerajaan Klungkung menjadi 8 buah kerajaan kecil yang disebut sebagai Swapraja. Meski tak banyak yang mengetahui mengenai sejarah Kerajaan Bali, namun yang pasti Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Kerajaan Bali sendiri berdiri di sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 dan berpusat di Pejeng atau Bedulu, Gianyar. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa, konon katanya kerajaan ini dipimpin oleh salah suatu kelompok bangsawan dengan pimpinannya yang dikenal dengan nama dinasti Warmadewa dengan Sri Kesari Warmadewa. Sejarah singkat Kerajaan Bali. Melalui beberapa prasasti yang ditemukan, Kerajaan Bali ini dipastikan berdiri oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Bali adalah Darmodayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan bersama permaisurinya yang bernama Mahendradatta atau Gunapriyadarmaptani sampai tahun 1001. Sang permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang terletak di desa Berusan tepatnya ada di sebelah tenggara Bedulu. Adapun arcanya merupakan perwujudan dari Durga yang ditemukan di daerah Kutri, Gianyar. Sang Raja Darmodayana Warmadewa tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi. Dan kemudian wafat serta dicandikan di Banuwai yang sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Dalam perkawinan antara Darmodayana dan Mahendradatta lahirlah 3 orang putra. Ketiga putra tersebut bernama Airlangga, lalu menikah dengan seorang putri Darmawangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa, Marakata, dan anak wungsu. Setelah ayahnya wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang memiliki gelar Darmodiana Wangsawardana Marakata Panjakastana Utunggadewa pada tahun 1011 hingga 1022. Karena perhatiannya yang sangat besar terhadap rakyatnya, kehadiran beliau sangat dihormati di daerah kerajaan. Bahkan berkat sikapnya yang seperti itu, beliau kerap kali dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Sebagai bukti perhatiannya kepada rakyat kerajaan, beliau membangun sebuah tempat pertapaan prasada di Gunung Kawi yang letaknya berdekatan dengan Istana Tampak Siring. Bangunan ini memiliki ciri yang unik yaitu pahatan yang berada di batu gunung berbentuk menyerupai candi serta bagian dasarnya terdapat gua pertapaan. Hingga saat ini, bangunan pertapaan tersebut masih dilestarikan dengan baik dan menjadi salah satu objek wisata di Bali yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Selepas Marakata wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada putranya yang bernama Anak Wungsu sejak tahun 1049 hingga 1077. Saat masa pemerintahan Anak Wungsu, ia meninggalkan 28 buah prasasti yang merupakan prasasti terbanyak daripada raja-raja yang sempat memerintah sebelumnya. Anak Wungsu sendiri tidak mempunyai keturunan. Ia wafat dan kemudian didarmakan di daerah Gunung Kawi. Pada tahun 1430, kerajaan Bali saat itu dipimpin oleh Raja Dalem Bedahulu, dan kemudian kerajaan jatuh ke tangan Gajah Mada dari Majapahit. Penyebab keruntuhan kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada mulanya, Patih Gajah Mada mengajak raja dari kerajaan Bali untuk berunding mengenai penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa dikirim menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun sesampainya di sana, Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali, lalu kerajaan Majapahit mengutus Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Namun naas, kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Gajah Waktra sehingga kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan kerajaan Majapahit.